Hai guys, ketemu lagi sama gue Wisnu. Dan di video kali ini gue mau ngerakit sebuah PC di budget 6 jutaan aja. Tapi teman-teman semua udah bisa main game AAA di resolusi 2K atau 1440p. Tapi kira-kira performanya bakalan kayak gimana? Dapat FPS-nya berapa? Settingannya juga kayak gimana? Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja, ini dia. Buat teman-teman semua yang mungkin lagi cari peripheral atau aksesoris untuk setup meja, kalian bisa langsung cek aja websitenya Pressplay ID. Di sini kalian bisa temuin berbagai peripheral keren dan elegan kayak mechanical keyboard, keycaps, switch, mouse, sampai deskmat dan desk shelf juga. Nah, ini dia Rover 84 V4, salah satu keyboard andalan terbaik dari Pressplay dengan layout 75% yang dilengkapi dengan volume knob, PBT double shot keycaps, 5-pin hot swap switch dengan pilihan switch linear atau tactile, hingga 3-mode connection. Bisa Bluetooth, wireless dongle 2,4 GHz, dan kabel Type-C. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung aja klik link marketplace dari e-commerce kesayangan kalian yang udah gue taruh di deskripsi. Buat video ke-14 kali ini, gue masih pakai prosesor dari kubu biru yaitu Intel Core i3 12100F. Walaupun i3 dengan 4 cores dan 8 threads, tapi prosi yang satu ini bener-bener bisa bekerja secara maksimal. Even dengan TDP-nya yang cuma ada di angka 58 watt aja. Motherboardnya masih dari ASRock H610M H2M.2 yang kita tahu kalau mau bawa budget dari ASRock ini punya 2 slot RAM DDR4 dengan maksimum kapasitas 64GB di kecepatan 3200 MHz, dilengkapi dengan 3+1+1 power face hingga 1 slot Ultra M.2 PCIe Gen 3 X4. Kali ini gue putusin untuk ambil RX 6600 sebagai GPU di video ke-14 ini. RX 6600 dari XFX Speedster ini punya 2491 MHz boost clock, 128-bit memory bus, total memori 8GB GDDR6, dan 1x8 PCIe power pin dengan 550 watt minimum power supply requirements. Lanjut ke bagian RAM, di sini gue pilih Kyo Stygian berkapasitas 16GB dengan 2x8GB DDR4 di kecepatan 3200 MHz. Selain RAM ini benar-benar affordable dari segi harga, warna hitam polosnya juga benar-benar sesuai sama tema rakitan dari build PC kali ini. Tanpa basa-basi, buat SSD-nya gue langsung beli Kyo Kaizen dengan kapasitas total 512GB Gen 3 X4 yang punya read speed 2100 MB/s dan write speed 1700 MB/s, sampai masa garansi one-to-one replacement selama 5 tahun yang cukup worth untuk dipertimbangkan. Buat urusan power supply, gue ambil Acer AC550 yang udah full modular dan bersertifikasi 80+ bronze. Selain PSU ini sesuai dengan GPU requirements RX 6600, PSU AC550 dari Acer ini juga cukup affordable dan udah di cover dengan masa garansi resmi 3 tahun. Karena gue ambil i3 12100F yang versi tray, jadi gue putusin untuk ambil Deepcool Alta 9 PWM LGA 1700. Cooling ini bener-bener sederhana banget, dengan harga 80 ribuan aja, warna hitam polosnya udah bisa nambah build PC kita jadi kelihatan lebih elegan. Sesuai rekomendasi dari teman-teman, di video build PC ke-14 ini gue pakai case Acer eMachine Gadget U320 berwarna hitam. By the way, walaupun ini adalah case MATX, tapi case ini bener-bener compact dan sekilas pun kelihatan kayak case ITX di harga 400 ribuan aja. Sayangnya, case yang kita pakai belum termasuk sama fan. Jadi gue langsung ambil 3-piece fan Deepcool X Fan berukuran 8 cm yang sesuai sama case requirements-nya. Dan karena tema build PC kita kali ini juga full black, jadi gue rasa Deepcool X Fan ini adalah pilihan yang pas.
A lot of arrows in that machine. Better take a closer look.我が物顔で走ってる。お前はどこだ？燃えてる家を狙ってさ。おいで。Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? Round one. Fight.
Yap, jadi kurang lebih itu dia total harga yang kita keluarin untuk rakitan di video build PC kali ini. Dan kalau kita lihat lagi, di situ ada kenaikan harga dari Januari sampai ke bulan Maret. Jadi yang awalnya Januari itu gue belanja di angka total 6,8 juta sekian, sekarang di bulan Maret jadi 7.193.000 sekian, atau bisa dibilang hampir 7,2 juta. Dan itu kenaikannya cukup signifikan menurut gua. Dan kalau kita lihat di sini, faktor penyebab utamanya adalah kenaikan harga dari GPU yang tadinya ada di angka 2,9 sekian, sekarang jadi 3.300.000 sekian. Jadi kenaikan harganya cukup signifikan, hampir 300.000 lebih sendiri untuk GPU-nya. Jadi wajar aja kalau misalkan total harga rakitan keseluruhannya itu juga naik jadi 7 jutaan atau hampir 7,2 juta. Tapi itu pun stok barangnya udah tipis atau bisa dibilang kurang dari 10. Beberapa hari lalu gue cek itu tinggal 4 atau tinggal 8 di beberapa toko. Jadi intinya nggak banyak ya, atau tadi gue bilang kurang dari 10 piece untuk stok barangnya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini nanti, mungkin kalau misalkan emang bener-bener mau belanja atau ngikutin rakitan atau racikan yang sama persis, buru-buru beli GPU-nya dulu aja karena cepet banget habisnya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat itu ada beberapa kenaikan harga komponen kayak yang tadi gue bilang, tapi memang yang paling signifikannya itu adalah di bagian GPU-nya. Oke, masuk ke bagian pengalaman rakitnya. Di sini gue mau ngebahas dulu tentang Deepcool Alta PWM untuk LGA 1700 yang ternyata performanya memang sama persis sama stok cooler bawaan dari box Intel atau AMD. Jadi di sini nggak terlalu signifikan untuk merubah suhu derajat Celcius panas dari si prosesornya. Kalau kita lihat di sini saat kita mainin game-game AAA ini, itu suhu derajatnya sekitar 60, bahkan even beberapa kali tembus sampai 70, yang artinya oke, masih normal tapi nggak adem gitu. Jadi ya normal-normal aja. Jadi cuman ngejaga untuk dia nggak overheat tapi dia nggak mendinginkan secara signifikan gitu. Oh iya, buat teman-teman yang mau beli juga, ini kalian harus perhatiin karena baut kanan kiri dari si Deepcool Alta PWM untuk LGA 1700 ini itu agak tebel ya, agak lebar kipasnya juga. Jadi kalau misalkan kalian ngerakit di case-case mini ITX dan lain sebagainya, kayak gua yang sekarang lagi gua rakit ini, itu sebetulnya mentok di bagian RAM. Cuman ini ketolong karena RAM-nya itu cukup compact desainnya, jadi dia bisa neken ke bawah. Tapi kalau enggak dan itu mentok, kalian nggak bisa pasang dual RAM jadinya. Kalian cuma bisa pasang single aja karena dimensi dari si kipasnya ini ternyata cukup tebal dan agak besar. Lanjut buat case Acer U320M ini, menurut gua fun aja ngerakit di case ini, dan gua kira bakal agak ribet tapi ternyata nggak terlalu ribet. Dan kabel manajemen itu ternyata bisa kita umpetin di belakang motherboard. Jadi yang tadinya gue mikir kayak kabelnya bakal apa sih bahasanya, ngelewer ya di bawah gitu, tapi ternyata enggak. Kita bisa pakai kabel tis dan lain sebagainya, itu kita bisa umpetin di belakang motherboard dan semuanya bakal fine-fine aja. Terakhir, ada satu kejadian yang menurut gue ini agak fatal, yang dimana setelah kita rakit PC-nya beberapa hari, kita tes untuk ini itu dan lain sebagainya, semua normal-normal aja. Tapi pada suatu waktu saat gue nyalain PC-nya, tiba-tiba dia ngeblank dan masuk ke BIOS. Ternyata SSD-nya bermasalah. Oke, jadi Kyokaisen ini itu bener-bener nggak kebaca dan nggak kedetek, karena setelah gue ganti pakai beberapa SSD NVMe M.2 yang lain, itu normal-normal aja dan masuk booting ke Windows seperti biasa normal kayak si Kaizen pada awalnya. Tapi pas gue colok ulang si Kaizennya dan gue copot beberapa kali, terus colok ulang lagi, hasilnya tetap sama, dia lari ke BIOS dan nggak kedetek sama sekali. Jadi bener-bener kayak kita colok SSD tapi kayak nggak ada SSD sama sekali. Jadi kayak bener-bener ngeblank aja masuk BIOS dan sama sekali nggak kedeteksi Kyokaisen 512GB ini. Tapi saat itu juga gue langsung ngontek pihak dari Kyo Indonesia, baik dari nomor telepon WhatsApp yang ada di website mereka dan juga DM langsung ke Instagram Kyo Indonesia.
dan oke punya untuk servisnya. Jadi gue bisa bilang terima kasih untuk Indonesia yang udah respon juga, dan sekarang barangnya lagi OTW ke sana untuk dicek dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan pun memang ada masalah dan terbukti bermasalah, kita bakal diganti sesuai prosedurnya, one to one replacement untuk garansi 5 tahun. Dan gue harap ini juga bisa dirasain sama teman-teman semua atau customer beneran. Jadi nggak cuman dari tech reviewer aja, tapi teman-teman juga bisa ngerasain service yang cukup memuaskan dari Kyo Indonesia kayak gini. Oke, jadi secara keseluruhan itu dia pengalaman-pengalaman yang bisa gue share selama gue ngerakit PC di video build PC kali ini. Dan menurut teman-teman semua gimana? Apakah di budget 6.800.000 yang sekarang di 7,2 ini cukup worth it untuk rakitannya dan cukup menarik untuk performanya dan berbagai drama-drama yang tadi sempat gue kasih tahu juga. Oke, teman-teman bisa langsung tinggalin aja pendapat teman-teman semua di kolom komentar seperti biasa. Dan pastinya gue juga berharap kalau video ini tetap bisa jadi video yang menarik, baik berguna, bisa jadi rekomendasi ataupun referensi buat teman-teman semua. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.